Hai Sobat Desa, jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Kali ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan laporan kinerja konvergensi stunting triwulan 2 tahun 2025. Jadi sehubungan dengan keluarnya surat dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan nomor B garis datar 220-2.01-9 tertanggal 9 September 2025 perihal yaitu laporan kinerja konvergensi stunting triwulan 2 tahun 2025 dan tindak lanjut peningkatan capaian kinerja kabupaten kota. Nah, berdasarkan surat tersebut, adapun data perkembangan jumlah desa yang melakukan konvergensi di tahun 2025 dari triwulan 1 sampai dengan triwulan kedua di Provinsi Bali. Jadi dari 636 desa, jadi semua desa di Bali sudah melakukan pendataan di ADW. Tetapi dapat dilihat di sini berkaitan dengan nilai skor berkaitan dengan konvergennya, yaitu untuk nilainya 0 sampai 10% terdapat di 149 desa, kemudian 10 sampai 40% ada di 90 desa, nilai konvergen 40 sampai 60% ada di 90 desa, dan nilai konvergen 60 sampai 100% ada di 307 desa. Nah, untuk itu kepada teman-teman pendamping diharapkan melakukan konfirmasi ke desa terhadap desa-desa yang nilai konvergennya masih di bawah 40%. Adapun tujuannya dilakukan tersebut, di mana disampaikan dari catatan ini untuk poin 1, 2, dan 3 perlu ditingkatkan nilai konvergennya sampai dengan minimal 40%, sehingga perlu dilakukan pemantauan dan pelatihan khusus untuk pendataan EHDW. Nah, untuk melihat desa-desa mana yang perlu dilakukan pemantauan ataupun konfirmasi ke desa, yaitu dapat dilihat pada data Excel berikut ini. Nah, ini teman-teman data berkaitan dengan nilai konvergen dari masing-masing desa yang ada di Bali. Jadi di sini teman-teman pendamping dapat melihat nilai konvergennya sesuai dengan klasifikasi target capaiannya, apakah baik, cukup, kemudian kurang atau sangat kurang. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi teman-teman pendamping dapat mengisi link spreadsheet ini. Contohnya misalnya di salah satu desa dengan klasifikasi target pencapaiannya itu masih kurang, yaitu per laporan update-nya ini adalah 1 September 2025. Jadi teman-teman pendamping tinggal mengisi kolom DN kepada desa ini dengan cara mengklik. Nah, ini. Kemudian jika teman-teman sudah melakukan konfirmasi ke desa, tinggal klik sudah. Kemudian setelah teman-teman melakukan konfirmasi ke desa, apa hasil dari konfirmasi tersebut? Nah, ini tinggal diklik. Di sini ada 3 pilihan, segera dikonfirmasi ke desa, desa akan segera update, dan desa belum paham cara update. Nah, misalnya di sini desa sudah paham tapi belum mengupdate, maka di sini tindakannya adalah desa akan segera dilakukan update. Nah, ini dia. Kemudian untuk catatan keterangan ini, jadi teman-teman perlu mengisi karena pilihannya adalah berkaitan dengan desa akan segera melakukan update. Jadi desa akan segera melakukan update. Jadi di sini catatannya adalah perlu adanya pendampingan. Nah, ini perlu ada pendampingan. Itu contohnya. Atau misalnya, nah contohnya lain, misalnya di sini adalah desa belum paham begitu misalnya. Berarti catatannya adalah berarti desa tersebut perlu mendapatkan pelatihan atau BIMTEK.
Nah, itu teman-teman cara mengisi format berkaitan dengan hasil pemantauan konvergen dari masing-masing desa yang ada di Bali. Jadi sesuai dengan data yang telah kita tampilkan tadi, jadi teman-teman dapat melakukan pengisian pada spreadsheet ini, yaitu hanya dengan mengisi kolom DN khusus untuk yang klasifikasi target ketercapaiannya itu adalah kurang dan sangat kurang. Nah, ini jadi kalau cukup itu adalah nilai konvergennya itu sudah di 40 sampai dengan 60. Nah, itu dia teman-teman. Dan sedangkan baiknya itu adalah di atas 60. Nah, itu. Dan ini sebagian besar data di Bali itu sudah cukup dan baik. Jadi hanya ada beberapa yang masih kurang dan sangat kurang. Jadi tinggal melakukan konfirmasi ke desa atas inputan daripada KPM tersebut. Nah, itu teman-teman yang perlu dilakukan atas surat berkaitan dengan laporan kinerja konvergensi stunting triwulan 2 tahun 2025 dan tindak lanjut peningkatan capaian kinerja kabupaten kota. Sekian informasi dan cara melakukan konfirmasi dengan pengisian pada spreadsheet. Semoga tutorial ini memberikan manfaat. Terima kasih.